Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas D7 kelompok 1. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan tentang taksonomi dari Liliopsida. Selamat menonton. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh tanaman Liliopsida yaitu Anthurium andreanum, yang mana tanaman ini memiliki klasifikasi sebagai berikut, yaitu tergolong dalam kingdom Plantae, subkingdom Thraseobionta, superdivisio Spermatophyta, dan divisio Magnoliophyta, serta termasuk dalam kelas Liliopsida, subkelas Araceae, ordo Arales, famili Araceae, genus Anthurium, serta spesies Anthurium andreanum. Anthurium andreanum atau yang memiliki nama lokal bunga flamingo merupakan tumbuhan herba monokotil dengan habitus tegak dan sering dimanfaatkan sebagai tanaman hias. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh tanaman Liliopsida yaitu Anthurium andreanum, yang mana tanaman ini memiliki klasifikasi sebagai tanaman Anthurium andreanum memiliki spata berwarna mencolok yang berfungsi menarik penyerbuk sebagai ciri khas famili Araceae, di mana Anthurium andreanum memiliki spadix berbentuk silindris sebagai tempat tersusunnya bunga-bunga kecil. Anthurium andreanum menunjukkan bunga kecil yang tersusun rapat dan umumnya bersifat biseksual. Selain itu, Anthurium andreanum menghasilkan buah berupa beri kecil yang berkembang dari bunga pada spadix. Anthurium andreanum mempunyai batang pendek dan tebal yang umumnya tertutup oleh pelepah daun. Selain itu, Anthurium andreanum juga memiliki daun tunggal berbentuk jantung hingga lonjong dengan ujung meruncing dan permukaan mengkilap. Anthurium andreanum menunjukkan pertulangan daun menyirip yang tampak jelas pada helaian daun. Selanjutnya, tanaman Anthurium andreanum memiliki sistem akar serabut yang tumbuh dari pangkal batang dan dapat berkembang sebagai akar adventif. Baik, yang selanjutnya adalah Chloris barbata atau yang disebut dengan rumput cacarangon. Tanaman ini memiliki klasifikasi sebagai berikut: Kingdom Plantae, Subkingdom Thraseobionta, Superdivisi Spermatophyta, Divisi Magnoliophyta, Klasis Liliopsida, Subklasis Commelinidae, Ordo Poales, famili Poaceae, genus Chloris dengan nama spesies Chloris barbata. Chloris barbata memiliki habitus tegak hingga agak menyebar dan umumnya tumbuh sebagai gulma di lahan terbuka. Akarnya berupa sistem akar serabut. Batang Chloris barbata berbentuk silindris, berongga, dan beruas-ruas jelas, serta memiliki buku dan ruas khas rumput. Selanjutnya, daun Chloris barbata tersusun berseling, berbentuk pita dengan ujung meruncing dan permukaan agak kasar. Pelepah daun Chloris barbata ini membungkus batang dengan ligula yang umumnya berupa rambut-rambut halus. Terakhir, perbungaan Chloris barbata berupa malai yang tersusun dari beberapa bulir. Bunganya berukuran kecil, tersusun dalam spikelet dan dilindungi oleh gluma serta lemma. Baik, untuk tumbuhan selanjutnya adalah Canna indica atau dalam bahasa lokalnya disebut bunga tasbih. Jadi berikut ini adalah klasifikasinya. Kemudian untuk yang digambar ini adalah habitus ya. Jadi untuk Canna indica sendiri dia adalah tanaman herba anual, tetapi juga dapat hidup lebih dari 1 tahun. Jadi berikut ini adalah struktur dari bunga Canna indica. Jadi seperti yang nomor B, itu Canna indica memiliki batang yang banyak mengandung air atau disebut juga herbaceous, yang mana di batangnya ini terbentuk dari pelepah-pelepah daun yang saling menutupi satu sama lain, ditunjukkan oleh huruf B. Kemudian yang huruf C dan D ini adalah bagian-bagian bunganya. Jadi untuk Canna indica ini memiliki perbungaan tunggal dengan stamen fertil berbentuk seperti sendok atau berbentuk seperti sudip yang memiliki tepian rata. Kemudian stamen yang fertil ini dia memiliki warna merah cerah dan juga memiliki warna pangkal yang kuning. Kemudian untuk kuntum bunganya sendiri dia berbentuk mirip corong, terdiri atas 3-5 helai mahkota bunga, dan juga mahkotanya ini berwarna merah sampai jingga. Baik, di sini adalah struktur-struktur tumbuhan Canna indica selanjutnya. Jadi yang pertama, yang E, ini adalah bunga. Jadi untuk Canna indica sendiri selain memiliki stamen yang fertil, juga memiliki stamen yang steril. Kemudian yang F adalah buah. Untuk buahnya sendiri dia berbentuk bulat, yang mana dia terdiri dari 3 daun buah dan buahnya memiliki struktur seperti duri. Kemudian untuk yang G sendiri ini adalah daun. Untuk Canna indica sendiri dia memiliki daun yang lengkap, artinya terdiri dari helai daun, tangkai daun, dan juga pelepah daun. Kemudian untuk bangun daunnya sendiri dia berbentuk ovatus, ujung daunnya meruncing atau acuminatus, kemudian pangkal daunnya runcing atau acutus, dan juga tepi daunnya rata. Kemudian untuk pertulangan daunnya menyirip, dan juga untuk duduk daunnya adalah bersilang. Klasifikasi dari Cyperus regularis linnaeus atau biasa disebut dengan rumput payah ini termasuk pada kingdom Plantae dengan filum Thracheophyta, kelas Liliopsida, ordo Poales, famili Cyperaceae, genus Cyperus regularis, dengan spesies Cyperus regularis linnaeus. Nah, Cyperus regularis linnaeus atau rumput payah ini termasuk tumbuhan monokotil dengan batang yang identik berbentuk segitiga atau trigonus yang tidak berongga. Kemudian tumbuhan ini tuh daunnya berbentuk pita dengan tulang sejajar dan pelepahnya tanpa ligula yang jelas. Bungaannya ini tuh unik yang berbentuk seperti payung atau unggal dengan banyaknya spikelet yang tidak mencolok serta terdapat bunga asen kering. Dan kombinasi pada ciri-ciri tersebut ini membedakan dari tumbuhan lainnya.
Pada pengamatan dari Ciparis ligularis, linealis atau rumput paya, menghasilkan beberapa keterangan. Huruf A ini menunjukkan adanya habitus yang memiliki perawakan herba, tegak, dan membentuk kuntul dengan tinggi yang bervariasi. Pada B ini menunjukkan adanya perbungaan, di mana terdapat spikelet dan bunga dan tangkai. Pada perbungaan ini terletak di ujung batang yang terisi atas spikelet atau bulir kecil yang mengancam, dengan setiap spikelet ini dilindungi oleh bunga yang tersusun rapat, serta ditopang oleh tangkai perbungaan yang terpanjang dan menyebar seperti payung. C ini menunjukkan adanya daun abaksial atau permukaan bawah, di mana tapak ini lebih pucat dan tulang daunnya ini sejajar dan memanjang dari pangkal hingga ujung daun. Pada D ini menunjukkan adanya batang. Pada batang rumput paya ini berbentuk segitiga atau trigonous, kasarnya tepi-tepian dan tidak beruas jelas. Kemudian daunnya melekat langsung pada batang atau bibit daun tanpa tangkai. Pada E ini menunjukkan adanya akar dengan sistem percabangan akar serabut dengan percabangan yang menyebar luas di dalam tanah untuk membantu penyerapan air dan menumpang tumbuhan. Pada F ini menunjukkan adanya pelepah daun, di mana pelepah daun pada rumput paya ini memeluk batang dengan susunan tulang daun yang berjejer yang menunjukkan khas dari tumbuhan lokatif. D atau daun adaksial ini menunjukkan permukaan atas dari daun yang warnanya tuh lebih tua. Terdapat helaian daun yang sempit memanjang serta pelepahan daunnya menyelubungi batang secara jelas. Spesies selanjutnya yaitu aloe vera. Untuk klasifikasinya, aloe vera termasuk ke dalam Kingdom Plante, divisi Magnolia, kelas Liliopsida, ordo Asparagales, famili Aspodelaceae, genus aloe, dan juga spesies aloe vera. Aloe vera merupakan herba sukulen berhabitus tengah dengan batang sangat pendek dan daun tersusun roset. Mempunyai ciri morfologi berupa daun yang tebal, berdaging, berbentuk lanset, berwarna hijau hingga keabu-abuan, dan mempunyai permukaan licin karena mengandung gel. Kemudian untuk tepi daunnya sendiri bergerigi, berduri lunak. Untuk tanaman ini yaitu aloe vera mempunyai akar serabut dangkal dan menyebar. Bunga majemuk berbentuk pandan pada tangkai panjang. Terdapat juga bunga tabung yang berwarna orange hingga kuning, simetri radial, memiliki 6 tepal dan memiliki 6 benang sari. Untuk tipe avariumnya termasuk avarium superior, beruang 3, serta buah kapsul dengan biji kecil berwarna gelap. Selanjutnya untuk Trimedia stearmarki dengan nama lokal Iris kuning mini memiliki klasifikasi Kingdom Plante, filum Tracheophyta, kelas Liliopsida, ordo Asparagales, famili Iridaceae, genus Trimedia, dari spesies Trimedia stearmarki Arsifoste. Untuk keterangan pada gambar, untuk A terdapat habitusnya, lalu B itu adalah bunga dengan poin nomor 1 lokasi kelenjar minyak, dengan poin nomor 2 itu petal, 3 sepal. Selanjutnya untuk gambar C yaitu batang, terdapat batang utama yang ditunjuk oleh nomor 4 dan juga katapil dalam poin yang ditunjuk pada nomor 5. Selanjutnya untuk gambar D itu merupakan bunga yang dimana poin nomor 6 merupakan organ reproduksi, sementara poin nomor 7 itu merupakan katapil. Selanjutnya pada gambar yang pertama itu merupakan tampak adaksial dari daun, sementara gambar kedua merupakan tampak abaksial. Untuk gambar terakhir merupakan gambar dari pangkal batang yang dimana poin nomor 8 merupakan pelepah daun dan poin nomor 9 merupakan pangkal dari akar serabut. Trimedia stearmarki merupakan tanaman yang memiliki sistem perakaran berupa umbi padat yang tumbuh vertikal dan memiliki katapilis, yaitu struktur seperti kelobot atau pelukas semu yang membungkus pangkal daun dan juga umbi. Trimedia stearmarki memiliki daun berbentuk linear hingga lancar tumbuh mengipas dari pangkal dengan permukaan pipi atau bulat. Trimedia stearmarki memiliki tangkai bunga berbentuk bulat pada penampang bentang, tidak pernah menyerupai daun dengan bunga yang umumnya berwarna kuning dan memiliki bercak coklat keunguan pada pangkal tenda bunganya. Sekian pemaparan dari kami. Terima kasih.